bijak kokoh menjaganya. Sawah ladang terhampar luas, menambah indah alam negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi yafqahu qawli. Putih-putih soalin Rabbi batu. zidni ilma warzuqni fahma. Sudah, Om? Udah bagus. Udah. Ya. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Bahwa pada malam ini kita diberikan rahmat dan hidayah, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, walaupun ditampek nan berbeda-beda, ditampek nan nun jauh di sana, yang selama ini barangkali tidak pernah terbayangkan kita bisa bersama-sama di suasana yang seperti ini. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah berikan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ustadz Samsul Bahri yang dari Amke Canduang beliau berasal. Selamat datang Pak Ustadz ke pengajian PPA PBS Pandan Bone Satang. Dan yang kami hormati Niniak Mama Sadik Pandai Amai ete Buni Uda kawan-kawan adia yang pada malamku bakumpu awak lah lamul puluh awak nak bakumpu. Ternyata pada malamku dengan segala keikhlasan, dengan segala kesempatan awak cubo untuk bakumpu serupuku. Mudah-mudahan pada malamku awak mendapatkan ilmu dari Ustadz awak tentang keutamaan dalam membaca Al-Quran, serta awak bisa bersilaturahmi antara sesama kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, mama-mama, adik-adik, Uda dan Uni yang berbahagia. Kita mulai dulu acara awakku dengan pembacaan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Quran kita bisa menangkan dengan hikmah dan awak berikan kesempatan kepada adik kita yang telah ditunjuk, yang telah diberikan amanah untuk membaca Al-Quran pada malamku. Kepada adik awak, aduh kira-kira Darus, siapa namanya? Nanda sayang. Coba tes dulu. Tes mic-nya. Siapa namanya sayang? Fania. Siapa? Fania. Fania. Ya, Fania di Kampuang? Iya ya, di Pandan ya. Iya. Iyalah. Ya,
Baik, kepada adik kita, anak kita, Fania yang di Pandan. Apa nak? Mamanya siapa nak? Orang ni makan ulat bulu. Reni tapi Bu. Rani tapi. Siapa? Ah, Rani tapi. oh ya, agak kurang apa ya? Suara Fania ya? Atau mic-nya kurang? Suaranya. Dake-dake. Coba agak didakikan. Agak kurang jaleh suara Fania. Ya. Baik Fania, dipersilakan untuk membaca Al-Quran. Coba beko surenya, ayatnya dibacakan sebelum mengaji ya Fania. Ya, kepada Fania dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rania akan membacakan surat As-Sajdah ayat 1 sampai 3. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi. La raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum nadhirim min qablik la'allahum yahtadun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fania telah membacakan kaji malamku. Mudah-mudahan apa yang dibacakan Fania bisa menjadikan situasi dingin bagi kami sadunya. Baik, jamaah yang berbahagia, jamaah PBS yang berbahagia, ada baiknya awak terlebih dahulu sebelum pengajian, awak mendengarkan sambutan atau ada hal-hal yang akan disampaikan oleh si Pangka kepada Darusman, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Pada malam ini awak bisa berkumpul bersama-sama untuk tadi dikatakan ada suatu pertemuan yang ke-109 yang dimana awak telah mulai mengaji tahun lalu, dan ada dua sistem yang awak pakai gini. Satu adalah tadarus
yang awal laksanakan adalah 109 minggu kali. Yang kedua ada one juz one day, satu juz satu hari baca dengan kelompok, dan Allah 8 kali khatam. Alhamdulillah, Allah lagi. Itu yang awak harapkan. Semoga dengan awak membaca Al-Quran itu bertambah keimanan awak, bertambah ibadah awak ke Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kesehatan terus menerus, diberikan berkahnya dan rahmatnya. Untuk itu malam kau awak mengundang Ustadz yang berkebetulan orang angke. Beliau itu memberikan ceramah dan beberapa kali dari YouTube beliau aduannya, dan syukur juga beliau juga lancar di bahasa Padang, jadi nggak masalah apa bahasa Padang nih. Semoga apa yang diberikan oleh Ustaz nanti bisa memberikan suatu hal yang baru buat kita, memberikan semangat kita untuk seterusnya kita membaca Al-Quran dan yang lebih khusus lagi. Itu yang mungkin perlu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti Ustadz bisa meneruskan atau memberikan ceramahnya yang luas lagi. Ya, lagi terima kasih Pak Ustadz, selamat datang Pak Ustadz, dan juga maaf ada Bu Ali juga, Bu Liai. Assalamualaikum Bu Ali. Dan banyak ada nicu dari Belanda ya. Jambannya Pak Tibo, semoga sebagai pemersatu Pak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Darus yang telah memberikan sambutannya dalam acaraku. Kini tibulah nanawak tunggu-tunggu ceramah atau tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita yang bersebelahan di kampung kita, sama-sama agam ya Pak Ustadz, sama-sama agam, sirah agam. Belah udah Jauni serta jemaah yang berbahagia, awak danga tausiah atau ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Samsul Bahri. Kepada Ustadz, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kita hormati Pak Rusman, dan kita dulukan salangkah, kita tinggikan saran tiang. Kecil beliau bukan ketua tapi koordinator, namun tidak tahu persis sebagai ayunan berdua karakot dan berjunjung. Yang kita hormati penasehat sesepuh, nenek mama, alim ulama, jadi pandai dan gedang bersama tua, dan dianjurkan tinggi dan jambak gedang. Terus suaranya putus-putus, terus bisa dideketin itunya, komputernya. Enggak jale. Lah, jale. Alun leh. Alun. Masih pacah suaranya. Ya, masih bagaruk-garuk ya. Halo. Udah, Mas? Dah. Ya. Selanjutnya yang kita hormati, Bundokan Duang, Limpapeh Rumah nan Gadang, Umur Purwa Pagangan Kunci, Sumarak Koto Jonagari. Kemudian Bapak dan Ibu
ndak disebut nama cik-cik, ndak diimbaukan gala surang-surang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, keluarga besar pandan boneh setangkai yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ternyata di hari nan sari kini hari nan elok ketika nan bayat. Kita bermuajahah, bertatap muka, bersambung rasa, berkaitan hati, bersilaturahim sesama anak negari. Mudah-mudahan waktu nan kita sediakan mendapat nilai yang istimewa di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa dan Ibu, angku-angku dan sanak pendengar, kepada hamba diberikan amanah untuk menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul keutamaan membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran. Kita berangkat dari sebuah hadis yang diterima dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun." Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka untuknya disediakan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Kemudian ditambahkan dengan 10 kali kebaikan. 10 kali kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Melainkan walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf. Lam satu huruf. Mim satu huruf. Nah, jadi ketika kita membaca alif lam mim, sempurnalah sudah kita mendapatkan 3 kali 10 kebaikan. Berapa tuh? 30. Masya Allah. Ketika kita membaca alif lam mim, sempurnalah sudah kita mendapatkan 3 kali 10 kebaikan. Jadi 30 kebaikan. Maka kalau kita meneruskan membacanya itu, umpamanya kita membaca satu baris. Rata-rata satu baris itu terdiri daripada 30 huruf. Ya, bisa kita cek, bisa kita periksa rata-rata, bukan pas ya. Lebih kurang. Kali 10 kebaikan. Berarti kita sudah mendapatkan 300 kebaikan. Lalu bagaimana kalau kita membaca sampai 1 halaman? 1 halaman itu rata-rata 15 baris. Itu kalau cetakan Madinah ya. Kalau cetakan Madinah itu 15 baris. Kali 300 kebaikan berarti sudah 4.500 kebaikan kita kantongi. Kita lanjutkan, kita bisa menamatkan 1 lembar salai. Salai terdiri daripada 2 halaman ya, kali 4.500 kebaikan, sudah 9.000 kebaikan yang kita kumpulkan. Baru membaca 1 lembar atau 1 alai. Maka mengingat kebaikan yang banyak itu kita termotivasi
terpicu dan terpacu untuk menamatkan satu juz. Tadi kok bisiaklah kelampauan, kok imbaulah kok bisiaklah kedengaran, kok imbaulah kelampauan. One day, one juz. Satu hari, satu juz. Nah, kalau bisa kita menamatkan satu hari satu juz, satu juz itu terdiri daripada 10 lembar, 10 helai kali 9.000 kebaikan. Sudah 90.000 kebaikan kita kumpulkan kalau kita menamatkan satu juz. Nah, kalau kita istiqomah, one day one juz, berarti satu hari satu juz, 30 hari, 30 juz, selesailah sudah tamat Quran dalam satu bulan oleh kita. Kita bisa mengumpulkan 90.000 kebaikan, ya, 30 juz kali 90.000 kebaikan berjumlah 270.000 kebaikan. Masya Allah. Ya, sayangnya kebaikan itu di awak belum tergambar lah. Jadi mungkin masih belum termotivasi. Kebaikan itu apa tuh? Ya. Nah, maka perlu kita kaitkan dengan hadis-hadis yang lain, dengan ayat-ayat yang lain yang tersebar di dalam Al-Quran dan dalam kitabus sunnah yang sahihah tentunya. Allah. Kita buka Al-Baqarah surah yang kedua di ayat 185. Ya. Al-Baqarah surat yang kedua halaman 185. Ya, silakan buka mushaf. Di situ Allah mengatakan, Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ya, kita ulang balik ya. Syahrul Ramadan unzila fihi nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan, kata Allah, unzila fihil Qur'an, diturunkan Al-Quran. Untuk apa gunanya? Satu, hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Petunjuk supaya kita jangan salah kaprah, keliru melangkah. Nah, kemudian wa bayyinatim minal huda. Bayinat adalah penjelasan tentang petunjuk itu. Karena Al-Quran bukan bahasa awak, Al-Quran bukan bahasa tilatang kamang, Al-Quran bukan bahasa ampe angke, ya, ambo dilasi bu, bak, ya, ampe angke Canduang itu dulunya satu kecamatan, kinilah tapacah kecamatan ampe angke dan kecamatan Canduang. Kecamatan ampe ke Canduang itu terdiri pada 10 negari, dipecah 2, ampe angke 3 negari, ya, ampe angke 7 negari. Di kecamatan Canduang 3 negari, Canduang, ya, Lasi dan Bukit Batabuah. Nah, ambo di Lasi di tengah. Oh, sama ya? Iya. Jadi kalau ada istilah sisgal, siso galodo, ambo salah satu anggotanya, siso galodo. Ya, galodo memporak-porandakan kampung awak, Lasi kan banyak nang korban, tapi alhamdulillah ambo diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Al-Qur'an bukan bahasa Angke, Al-Qur'an bukan bahasa agam, tapi Al-Qur'an bahasa Arab. Maka perlu penjelasan. Penjelasan itu disebut dengan tafsir. Nah, ada tafsirul ayat bil ayat, ayat 1 ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ada tafsirul ayat bil hadis.
ayat ditafsirkan dengan hadis. Ada tafsirul ayat biqaulis sahabah. Satu ayat ditafsirkan dengan perkataan sahabat. Disinilah dengan 3 tafsir ini Al-Quran bisa menjadi petunjuk. Ketika Al-Quran tidak ditafsirkan dengan 3 hal ini, Al-Quran, As-Sunnah, perkataan sahabat, maka lebih cenderung sesat dan menyesatkan. Nah, itu nantaranga di awak petang, ya. Katanya, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Apa tafsirannya? Yang ditafsirkan oleh mereka adalah tugas Muhammad sudah sempurna, sementara Islam belum sempurna, kata mereka. Ya, karena tuh Buya yang diundang ke Mabes Polri disuruh ceramah, kece Buya, walaupun Buya jangan kecuan, tidak orang awak doh. Ya, katanya Islam belum sempurna, maka tugas generasi selanjutnya lah yang akan menyempurnakan Islam. Jadi kalau begitu Islam boleh ditambah-tambah. Nah, ini akibat Al-Quran ditafsirkan dengan otaknya yang picik, pikirannya yang sempit. Yang benar, kalau ditafsirkan dengan hadis, ya, tafsirul ayat bil hadis, lalu Nabi mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar illa wa qad yubayyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun juga yang akan mendekatkanmu ke surga dan menjauhkanmu dari neraka illa wa qad yubayyina lakum, melainkan semuanya telah dijelaskan kepadamu. Jaleh sajaleh-jalehnya, siang ba'ari, tarang bak bulan, basuluh aja matahari, bagalanggang mata orang banyak. Begitu jelasnya yang disampaikan Nabi SAW. Begitu sempurnanya dinullah, agama Islam ini dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, maka kita tidak boleh menambah-nambah daripada syariat yang mulia ini. Nah, itu contoh, ya, pentingnya tafsirul ayat bil ayat, tafsirul ayat bil hadis, tafsirul ayat biqaulis sahabah. Tidak boleh mentafsirkan ayat dengan logika kita, dengan akal pikiran kita, sesat dan menyesatkan. Nah, kita kembali bahwa fungsinya Al-Quran, ya, adalah hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Ini kebaikan yang dikatakan oleh hadis tadi, yaitu kebaikan hidayah. Dibaca satu huruf, sudah 10 kebaikan hidayah yang kita dapatkan. Apalagi sampai sebaris, sampai selembar, sampai 1 juz. Al-Quran penuh berupa hidayah, penuh berisi petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang meninggalkan Al-Quran, ketika orang meminggirkan Al-Quran, itulah sebabnya dia tenggelam dalam kesesatan. Mungkin pernah juga kita mendengar bahwa sholat 5 waktu itu tidak ada dalam Quran doh. Orang awak je ngecek. Ada sen beliau. Sholat 5 waktu tidak ada dalam Quran doh. Ini akibat Al-Quran tidak ditafsirkan dengan hadis Nabi yang sahih, apalagi dengan qaulus sahabah. Nah, ketika petunjuk ini kita tinggalkan, maka kita akan terjerumus ke dalam kesesatan. Lalu selanjutnya wal furqan. Kita mendapatkan kebaikan yang kedua adalah pembeda. Ya, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Antara yang halal dengan yang haram. Antara yang tauhid dengan yang syirik. Al-Quranlah yang membedakannya. Tanpa Al-Quran, ya, maka kita tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang halal, mana yang haram. Mana yang tauhid, mana yang syirik.
yang akan bercampur baur tanpa dibedakan oleh Al-Quran. Bapak dan Ibu, angku-angku dun sanak pendengar, kombinasi antara hudan dan furqan ini akan lebih besar manfaatnya bagi kita. Kenapa? Di suatu segi kita beruntung menjadi bangsa Indonesia. Alhamdulillah, tanahnya subur, makmur, gemah, ripah, loh jenawi. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman keceknya. Memang terbukti. Ya, ambil batang parancih, ya, batang kapelo, pancuang ujungnya, cucuan ke tanah nan lambok, bisa bagi tumbuh tuh. Itu bukti kesuburan negeri kita. Dengan tanah di tempat Al-Quran ini turun. Bukan tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tanaman yang ditanam jadi tongkat. Ya. Apa yang ditanam tidak gampang tumbuh di situ. Nah, itu kita bersyukur sebagai anak bangsa Indonesia. Tapi di segi yang lain, ya, kita prihatin. Yang subur makmur itu bukan hanya yang hijau ranau. Yang subur makmur itu juga aliran sesat. Yang subur makmur itu juga firqah sempalan. Nah, coba kita cari lihat. Ya. Alun selesai dibenahi kesesatannya Ahmad Musaddiq dengan gafatarnya. Banyak nan kehilangan dun sana, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak. Nah, di mana sebabnya? Apa sebab di Kalimantan? Lalu selesai itu dipulangkan, muncul kanjeng taat pribadi. Ngaluan karate sirah-sirah, percaya orang tuh. Yang percaya bukan hanya akar rumput. Yang percaya bukan hanya orang awam, sarjana, kalangan intelek ikut tertipu. Ini menunjukkan rapuhnya kaum muslimin ini di negeri kita. Gampang percaya, gampang kagum. Nah, ini akibat lupa hudan, lupa pedoman. Nah, ini pentingnya hudan dan furqan. Supaya kita ndak anyui sarantau. Kudo buto, kusia pun buto. Tampan kelondong masuk lurah. Akibat hilang pedoman. Akibat hilangnya hudan wal furqan. Kita tinggalkan Al-Baqarah 185. Kita masuk kepada Al-Isra ayat 82. Al-Isra surah nan ke-7 balik. Ayat 82. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang bisa menjadi obat penawar. Nah, tadi Bundo pembawa acara lah mengecean, mudah-mudahan Al-Quran yang dibaca dia nak gadih awak tadi menjadi situasi dingin. Betul, Bundo. Ya. Allah yang mengatakan bahwa diturunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang bisa menjadi obat penawar. Nah, jadi kalau kita sering membaca Al-Quran, berarti kita sudah sering mengkonsumsi obat. Obat yang tidak ada efek sampingannya. Terutama obat penyakit rohani. Obat penyakit rohani. Di kota besar, dimanapun kita berada, ya di antaranya Jakarta, ya, tempat tinggal Ambo, ya Pak Rusman, ya.
banyak orang tidak bisa mengendalikan beban hidup. Ya. Beban hidup pribadi, beban keluarga, beban masyarakat, beban bangsa dan negara. Akhirnya apa? Akhirnya muncullah namanya penyakit stres. Stres, memikirkan beban hidup. Ketika stres yang tidak kunjung teratasi, maka tambah lagi penyakit berikutnya. Apa? Stroke. Stres, stroke, kalau sudah berkombinasi, maka tidak lama akan stop. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. 3S. Ini penyakit kota besar. Namun tidak tahu di kota Pak tinggal, di kota Ibu tinggal, ada tidak penyakit nanti kok? Nah, sebelum datangnya stres, maka kembali Al-Quran menawarkan obat. Ya, karena membaca Al-Quran bagian daripada zikir. Membaca Al-Quran bagian daripada zikir. Dan Allah telah mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir bisa menenangkan hati, menenteramkan jiwa. Jadi beban tadi akan ringan kalau kita sudah membaca Al-Quran. Nah, makanya orang yang sering baca Quran, tidak perlu nyabur. Tidak perlu terlibat dengan miras. Kenapa? Cukup Al-Quran yang menenangkan hatinya. Cukup Al-Quran yang menenteramkan jiwanya. Mereka tidak butuh kepada obat-obat yang terlarang seperti itu. Apalagi sekarang banyak muncul penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Ya, yang kerasukan jin lah, yang beginilah, yang begitulah. Ya, jamaah Ambo di Jakarta Barat, situ banyak yang kanai, usia SMP, usia SMA, ya. Habis Ambo ruqyah beberapa hari yang lalu, ya. Kadang-kadang tanpa sebab dia marah-marah, tanpa sebab dia marah-marah malah memukul bapaknya sendiri, nonjok bapaknya sendiri, luar biasa. Nah, dengan apa diobati? Tidak bisa dengan obat-obat. Ya, secara medis nggak bisa. Malah dokter angkat tangan penyakit yang seperti ini. Nah, maka penyakit seperti ini bisa diobati dengan Al-Quran. Nah, ini yang dikatakan ruqyah. Ruqyah adalah dengan dibacakan Al-Quran kepada yang sakit. Dan sebaik-baik ruqyah adalah ruqyah mandiri. Yang sakit itu yang langsung baca Quran. Jadi awak tidak minta angok keluar badan. Ya, kita sakit, kita baca Quran untuk diri kita sendiri. Insya Allah sembuh. Ya, tidak perlu pula kita mencari tukang ruqyah, meruqyah diri awak sendiri. Nah, ini keutamaan kita bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah, di Pandan Boneh Setangkai itu ada kegiatan tadarus, TPA, dan melazimkan membaca Al-Quran itu. Ini sesuatu kegiatan yang bisa kita acungkan jempol. Nah, ini berlaku untuk di dunia. Apa tadi? Pertama, hudan, petunjuk. Yang kedua, furqan, pembeda. Yang ketiga, obat, penawar. Nah, yang keempat kok berlaku di akhirat. Yaitu memberi syafaat kepada pembacanya. Ya. Al-Quran memberikan syafaat untuk para pembacanya. Nah, kalau bicara syafaat, ya, salamukunan kita dengar hanya syafaat dari Nabi Muhammad. Maka kita memperbanyak salawat supaya dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Ya, bukan Nabi Muhammad ya. Dapat syafaat dari Nabi Muhammad, Nabi itu syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ternyata Al-Quran juga memberikan syafaat kepada pembacanya. Telah sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Siam, puasa, dan Al-Quran, dua-duanya, kata Nabi, akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Yaqulus siyam, puaso mengecek. Ya, berkata puasa. Apa kata puasa? Ayo Rabb, mana tuhut ta'am wasyahawat bin nahar. Aku telah mencegahnya makan dan melampiaskan syahwatnya di waktu siang. Fasyafi'ni fi, pada hari ini aku akan memberikan syafaat kepadanya, kata puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi karena saya sudah terhalang makan, dia sudah terhalang untuk syahwat di siang hari. Kan siang Ramadan ada makan. Nah, diakui oleh puasa. Nah, oleh sebab itu fasyafi'ni fi, maka aku akan memberikan syafaat kepadanya pada hari ini. Ya. Wa yaqulul Qur'an. Sesudah itu Al-Qur'an pun berkata, mana'tuhun nauma, ya, mana'tuhun nauma bil lail. Aku telah mencegahnya tidur di malam hari. Ya. Pulang awak dibaca sabarih 2 baris, salaman 2 laman, alhamdulillah tamat sajus malam tu. Talambek awak lalu, talambek tidur, terhalang tidur karena membaca Al-Quran. Ternyata itu diakui oleh Al-Quran. Mana'tuhun nauma bil lail. Aku telah mencegahnya tidur di malam hari. Fasyafi'ni fi. Maka karena itu aku akan memberikan syafaat kepadanya pada hari ini, kata Al-Quran. Dilanjutkan oleh Nabi SAW, qal fayashfa'ani. Kata Nabi, maka dua-duanya memberikan syafaat. Puasa memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa, Al-Quran memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran. Nah, tinggal kita mengalihkan dengan berapa yang kita baca. Tadi kita berangkat dari awal, kok dibaca huruf, nah dapat 10 kebaikan. Jadi kebaikan Al-Furqan, kebaikan obat, kebaikan syafaat. Nah, tinggal kita mengalihkan itu. Maka dengan demikian, kita akan terpacu dan terpicu untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Nah, kurang-kurangi baca Quran, banyak baca Quran. Ya, kalau selama ke dunia dalam berita, tapi dalam Al-Quran itu ada akhirat dalam berita. Kalau dunia dalam berita saja, pusing kepala awak dia. Kalau koran ke koran sudah dibaca, ya suka pecah kepala dia. Ya, maka dinginkan dengan Al-Quran. Dinginkan dengan Al-Quran yang di dalamnya bukan hanya dunia dalam berita, tapi juga akhirat dalam berita. Nah, mungkin ikut saja dulu dan bisa kita sampaikan, ya. Kok setiap bisa dilawikan, sabingkah bisa kita gunakan melalui ajang soal jawab, ya. Kita diskusikan materi yang kita sampaikan yang kurang jaleh, yang kurang faham, atau ada juga yang kudu sana pendengar untuk menambahkan Al-Quran Cakbana. Silakan. Insyaallah. Terima kasih Pak Ustadz yang telah memberikan ke kami panjang lebar tentang keutamaan baca Al-Quran.
Kadangkala awak bisa membaca saya kadangkala Ustaz. Awak tidak tahu syafaat yang sebenarnya dari membaca Al-Quran. Jadi mungkin di antara dosana awak, dosana kita ada nan ingin bertanya tentang hal keutamaan yang telah Pak Ustaz lagi tahu ke kami sebentar ko sudah ada di chat pertanyaan dari Adinda Suhendra Sultan Palimo. Beliau menanyakan sesuai jo tema kita malam keutamaan baca Al-Quran, apa kiatnya supaya kebiasaan awak membaca Al-Quran dirasakan dalam kehidupan wak sehari-hari gitu. Bukan hanya di mulut saja, Pak Ustadz. Terima kasih. Baik. Barakallahu fiik. Tadi yang mau sampaikan, Al-Quran bahasa asing, bukan bahasa awak. Nah, maka supaya terasa nikmatnya membaca Al-Quran, kalau kita memahami. Di mana kita faham dengan Al-Quran, kalau kita membaca terjemahannya. Ditambahkan dengan tafsirnya. Ya. Kita terjemahkan, tidak paham, buka tafsir. Tidak juga paham. Nah, angkat telepon. Atau tulis SMS, tulis WA. Tanya Ustadz. Ustadz kita kan banyak. Ustadz, surat sekian, ayat sekian, maksudnya itu tidak tahu, Ambo. Tanyakan itu. Insya Allah, Ustadz kita akan menguraikan lebih panjang, lebih lebar. Nah, begitu. Nah, kalau kita sudah paham arti dan maknanya, maka itu otomatis akan menjadi daya tarik sendiri. Kan tidak kenal maka tidak sayang, tidak sayang maka tidak cinta maka tidak respect. Ya. Asal dibaca saja, memang kita dapat ibadah. Tapi tidak ada daya tariknya karena kita tidak mengerti. Nah, berusahalah untuk mengerti dengan Al-Quran, untuk faham dengan Al-Quran, daya tarik sendiri. Ya. Dan terpicu. Apalagi setelah kita memahami fadilah atau keutamaan daripada membaca Al-Quran tadi. Ya, sebab tidak diawak, tidak diorang, kalau tidak ada untungnya, malih, Wak. Ya. Setelah nampak untungnya, ya, untung itu adalah fadilah. Ya, fadilah keutamaan itu bahasa awaknya untungnya. Gitu. Setelah nampak untungnya membaca Al-Quran, maka kita akan termotivasi untuk jangan lupa one day one juz. Ya, jangan tinggal satu hari satu juz. Nah, dan satu juz itu tidak harus kita bayar tunai, bisa kita kredit. Ya, satu juz itu 10 lembar. Nah, kalau kita bagi 5, ya, 2 lay sudah subuh, 2 lay isar, 2 lay sudah maghrib, 2 lay sudah isya, selesai itu satu juz. Nah, tinggal tergantung kita membagi waktu. Kalau siang kita sibuk kerja, ya diperbanyak subuh, jam isya, jam maghrib, ya zuhurnya, asalnya mungkin sekadar waktu yang tersedia bagi kita. Dan lain, silakan. Pak Hendra, ada lapue atau Pak kira bisa Terima kasih. Kok memang terusik lawak sebenarnya mah Hen. Kadangkala ya. Boleh tambahan seketik lagi ya Ustaz. Boleh. Cik lagi lainnya ada. Ya. Supaya dalam kehidupan wak sehari-hari itu nampak hasilnya bahwa wak memang membaca dan paham Al-Quran. Nah itu. Jangan beko bantu kini kan awak di PBS kok kan lah sekian lah setahun lebih mengaji. Jangan sampai beko mana namanya tuh orang tahu bantu orang nak tahu dikaji mana subawome mengaji ya itu. Iya betul. Terusik lo ada kan mengimplementasikan dalam sehari-hari Pak kok Ustaz gitu. Iya. Itu Ya, Ustaz. silakan Pak Ustaz. Baik.
Iya. Mungkin yang dimaksud oleh Dunsana awak ko implementasi, aplikasi dan implementasinya dalam keseharian. Ya, dalam keseharian. Ya. Bagaimana supaya butir-butir di dalam Al-Qur'an ya, kita tumbuh nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Putih kapeh bisa dilihat, putih hati berkeadaan. Allah salamotu baca Quran bekasnya. Contoh, ya. Ketika di dalam Al-Quran kita menemukan ayat yaghtab ba'dukum ba'dah ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Ya. Janganlah satu di antara yang lain saling menghibah, saling menggunjing. Apakah mau di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Fakarihtum. Langsung dijawab oleh Allah, tentu kalian akan jijik ya, makan bangkai. Apa yang dimaksud oleh ayat? Bahwa orang yang suka menghibah, suka menggunjing, itu sama saja memakan bangkai saudaranya. Nah, jadi ketika ini sudah kita baca, sudah kita fahami, sudah kita mengerti, maka tentu kita tidak akan mau lagi menghibah, tidak akan mau lagi menggunjing. Ya. Jadi saja acok baca Quran ko lah kurang-kurang menggibah, lah kurang-kurang menggunjing. Oh, ya. Ngeri-ngeri sedap. Kenapa ngeri? Bahayanya sama dengan makan bangkai. Kenapa sedap? Buktinya. Ketika sholat berjamaah, panjang seketik si dibaca imam, nah awak lersah di belakang. Si imam ko bentuk ndak tahu dia nasa murek mah. Ndak tahu ada yang kau jemalang gramatik ya halaman daham-daham supaya imam mengakhiri bacaannya. Tapi menggunjing di perapatan, adulan dan dijujuang, adulan dan dijenjang, itu bisa berlama-lama. Ayo si anu tu nampak di tempatang. Ayo dia calah cepat jatuh tu mah. Sampai berlalu bermenit-menit malah sampai berjam-jam bisa menggibah, bisa mengunjing. Nah, maka dikatakan menggibah, mengunjing itu ngeri-ngeri sedap. Ngeri ancaman Allah dan sedap ya. Mencandu mengunjing. Nah, jadi kalau orang sudah membaca Al-Qur'an, walaupun berkurang dia menggibah, berkurang dia menggunjing. Nah, ini aplikasi atau implementasi daripada membaca Al-Quran. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya sedikit Ustaz. Ya. Jadi, ada Pak, ya silakan. Kan Al-Quran itu bahasa Arab. Ya betul. Nah, jadi kita kan selama kau beraja mengaji itu ya lagu yang perlu. Jadi huruf apa kita belajar tahsin supaya kita lain bunyi kan lain pula artinya. Betul. Sin sot sim itu kan sama saja kalau selama kau serupa itu gitu. Iya. Data saja. Kalau untuk salaman tuh bisa sebentar yo. Tapi kalau lah dipelajari tahsinnya sabari juga ya. Itu apa perlu bana itu dipelajari tahsinnya dan makrijnya, tajwidnya. Itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Pak Ustadz, sebentar Pak Ustadz. Iya, Kok ada lo di chat, hampir bersamaan jo pertanyaan dopa, jadi sekalian saya Pak Ustadz. Kok kece Dade, ya Dade yang bertanya, Dade Sadik. Masih ada dari kami ko dan Baraja, yang baru Baraja panjang pendeknya. Apakah kebaikan yang Pak Ustadz kecean tadi akan berkurang gitu? Kalau kami Baraja aku masih
panjang pendeknya alun juga lah, makarijulnya harun juga lah. Pokoknya masih baraja kok. Apakah kebaikan itu berkurang loh gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Mau jawab dulu yang pertama tadi, ya. Nasihat dari orang tua di kampung, biarlah sasuke boneh daripada sakapu ampo. Nah, kami itu. Nah, alhamdulillah. Pandan boneh setangkai tapi boneh daripada sesawah tapi ampuh sebenarnya. Memang makhraj tajwid itu nomor 1, irama nomor 1000. Nah, jadi yang dimaksud boneh berkualitas adalah makhrajnya, tajwidnya. Ya, ndak sama sim jo sod, ndak sama shim jo tha, ya, po dengan ta beda jauh, ha dengan ha, itu supaya dibedakan. Nah, itulah yang membuat bacaan kita berkualitas. Nah, para luak beraja tahsin, ya, serupa yang disampaikan nusana kita Pak Herino Falis, ya. Nah, beraja tahsin kok ndak harus ketika mudu. Lagai kok masih bisa juga beraja tahsin, ya. Tapi ambo tinggal di Bogor, itu banyak nang gai-gai beraja tahsin. Memang ya sabar gurunya, ya. Baraja lah tuh bentuk melukis di hati ayah, ya. Sementara lupa balik, enggak bah. Nah, demikian. Jadi demikian pentingnya kita belajar tahsin, ya. Nah, lalu kemudian pertanyaan yang kedua, dengan membaca terbata-bata, membacanya makhrajnya tidak jelas, apalagi tajwidnya, masihkah kita mendapatkan fadilah? Kita jawab masih, ya. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Kalau mampu awak cuma segitu, ya udah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ndak boleh mencukupkan nan ado, ndak namuh baraja, itu ndak sadar. Yo tu do. Nah, memang ndak bisa, ya. Baju cabiak. Ah, daripada sana cabiak tu, ndak mau mengganti nan ndak cabiak. Nah, sama gitu tu. Ya. Kalau pakaian itu mengganti taruh itu sebentar, narancak. Tapi bacaan ndak namuh mengganti. Jadi bacaan kita tingkatkan terus, kita belajar terus, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, bacaan kita harus belajar. Jangan malu belajar karena sudah tua, ya. Talabul ilmi faridah. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu, termasuk belajar Quran, memperbaiki bacaan kita, supaya bacaan kita lebih besar manfaatnya. Ya, tentu orang bacaan bagus dengan orang bacaan kurang bagus tentu tidak sama pahalanya. Tetap mendapatkan pahala, tentu pahalanya tentu tidak sama. Nah, supaya lebih banyak pahalanya, tentu kita harus meningkatkan kemampuan kita membaca Al-Quran. Dan itu juga akan menambah daya tarik kita membaca Al-Quran. Demikian, wallahu a'lam. Mbak Dade, ada dan kadi sampaian langsung ke Pak Ustadz awak. Ya, silakan Dade. Cukup ingin biar lain ke bagian bertanya. Mengerti. Ala sandang ya Dade. Awak. Jadi enggak malih baraja. Malih baraja. Ari baraja kok. Kemajuan kami kok lah nampak Pak Ustadz. Lah nampak banyak. Guru kami kok Bu Ernita kok Pak Ustadz. Nah. Alas tahun lebih kami beraja. Alas tahun lebih di awang-awang, beraja di awang-awang gitu. Dari yang minta angok keluar badan. Ya mudah-mudahan konsisten lah. Jo efek pandemi enggak Pak Ustadz. Efek pandemi aku lah. Kenal wak jo awang-awang kok kini gitu. Alhamdulillah. Amin. Tadi rencana 3, kini hari lah 9 saparampe di Jamilin di Padang.
Baa dan sanak Itu sadonya kemana masih Mbak awak, tadi? masih awak tambah untuk termen kedua. Pertanyaan termen pertama adalah 3 pertanyaan tadi. Ini tanya Lin. Termen kedua. Silakan. Kini cik-cik selesai. Niwan Ya. bertanya, silakan Niwan. Iko mengenai one juice one day ko Pak Ustadz. Oh iya, silakan. Menurut pendapat Ustadz, baan rancak karena kadang-kadang one juice one day ko awak kadang-kadang itu mengajar target supaya selesai sehari gitu. Tapi tanpa mengerti jualan dibaca gitu loh. Menurut Pak Ustadz ini banyak grup-grup yang aja one day one juice. Terus kadang-kadang gitu, awak bisa selesai, lurang lah selesai. Jadi ada perasaan gitu. Iya. Terima kasih. Yang ambo maksud tadi one day one juice bagi yang sudah lancar membacanya, ya. Bagi yang bacanya sudah lancar, ya. Nah, one day one juice. Tapi bagi yang belum lancar membacanya, jangan dipaksakan, ya. Awak baru belajar membawa oto lah ngibut, ya, nabrak kiri kanan, ya, salah taruh gitu. Jadi kita lebih kedepankan kualitas daripada kuantitas, ya. Kuantitas boleh dikejar kalau kualitasnya sudah baik. Tapi kualitasnya belum, ya jangan dulu 1 juz. Ya mungkin 1 lembar, mungkin 1 halaman. Kesemuanya itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sambil jalan, kita tingkatkan kualitas, kita tingkatkan pula kuantitas gitu. Nah, jadi syukur-syukur sudah kita baca pula terjemahannya, kita baca pula tafsirnya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita wajib punya tafsir di rumah, ya. Ingat, tafsir yang kita koleksi hendaklah tafsir yang mu'tabar, yang standar pada hari ini tafsir Ibnu Katsir. Nah, itu yang standar. Jangan beko kita profesor doktor tapi isinya banyak dan sasek. Ya, kecuali BHMK, bukan BHMK yang kita maksud. Kalau Al-Azhar BHMK cukup bagus. Lain daripada BHMK, ada pula profesor doktor di tafsir tuh keceknya, ya. Jilbab tidak wajib, kerudung budaya Arab, boleh mengucapkan selamat Natal, nah, kan kacau. Nah, jadi tafsir bentuk iko, ya, tafsir al-musibah jadinya, ya. Nah, jangan kita ini yang kita baca. Jadi tafsir yang standar pada hari ini adalah tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu dicetak dalam bahasa Indonesia dalam 10 jilid. Ya, mungkin kita beli jilid 1 dulu. Ya, bulan depan beli lo jilid 2. Bulan depan beli lo jilid 3. Lama-lama kan tamat 30 juz. Ya, 10 jilid gitu. Nah, jadi kita baca, kita terjemahkan, kita tafsirkan, kita renungkan, kita tadabbur, baru kita amalkan. Nah, baru sempurna kita bermuamalah dengan Al-Quran. Demikian Pak. Wallahu a'lam. Ibu moderator. Oh ya. Ya. Silakan IR dari Aceh. Ya, dari silakan. Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambo ingin bertanya ke Pak Ustadz. Masalah membaca Al-Quran itu masalah niat Pak Ustadz. Ya. Jadi kadang awak membaca itu kan bersama-sama. Kadang lupa membaca niat guys. Jadi awak lah tinggal. Jadi apakah niat awak yang awak baca tu enggak baniat atau Allah baniat? Kadang-kadang kalau baniat wah baca Al-Quran karena Allah Ta'ala, kadang untuk bersama-sama. Karena lupa Pak tu Ustaz. Apa sama pahalanya Pak Ustaz? Yang 10 tadi. Itu dari ambo tak kata-kata dari ambo
Mohon penjelasan Iya. Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang telah sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sahnya amal itu karena niat. Amal itu akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, namun perlu kita bahwa niat itu urusan hati, bukan urusan lidah. Nah, jadi mulai kita mengambil Al-Quran, hati kita sudah berniat bahwa kita akan membaca kalamullah karena Allah. Ya, kita akan membaca Al-Quran untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usah pula kita ucapkan sengaja aku membaca Al-Quran, tidak usah pakai itu. Ya, beratnya amal karena kita salah mengatur bahwa niat itu adalah urusan hati. Jadi ternyata sudah ada semacam job description, ya. Lidah kerajonyo kumat kamit, ya, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, kumat kamit becu itu. Tubuh kasa kerajonyo ruku, itidal, sujud, tawaf, melempar jumrah. Hati, hati berniat untuk ikhlas karena Allah. Nah, jadi ketika kita mengambil Al-Quran, itu sudah niat untuk baca Al-Quran. Ya, mustahil orang ngambil Quran, niatnya bukan untuk baca Quran. Itu apa? Ya, berarti untuk main-main begitu. Nah, berlindung kita kepada Allah daripada mempermainkan Al-Quran. Nah, jadi dengan kita mengambil Al-Quran, apabila setelah menyetel Zoom, ya jelas kita mau membaca Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ibu Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama Ibu. Awak berikan kesempatan Cik Laila ya Pak Ustadz. Silakan Ibu, silakan. Boleh 6 orang. Silakan di sana sadonyo. Adonan masih terasu, silakan. Rumah kotanya gua. Kurang rumah. Mas. Assalamualaikum Ustaz. Oh Nemi, Waalaikumsalam Nemi, silakan. Yo Nemi. Ya, kebetanyo kok. Iya, tari Nemi. Menyampaikan, mengidikkan bahwa Al-Quran itu adalah salah satu bisa menjadikan obat. Nah, ada caranya dengan ruqyah kata Ustaz. Nah, ingin ditanyakan bacaan ruqyah untuk mandiri kok Ustaz minta tolong apa yang dibaca gitu. Maksudnya apa? Ya. Ya, itu Ustaz. Sudah, Ibu. Ya, makasih Ustaz. Baik, iya. Iya. Makasih Nemi, sehat Nemi. Iya, alhamdulillah. Suara Nemi sehat banget terang Adelina. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah banyak kemajuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya silakan Pak Ustaz. Iya, jadi Ibu. Nah, ruqyah mandiri maksudnya kita meruqyah diri sendiri gitu ya. Jadi kita tidak meminta tolong kepada orang lain. Ya, nah, itu yang lebih utama. Lalu apa yang kita baca? Pada umumnya Al-Quran itu seluruhnya adalah obat. Ya, ke-30 juznya Al-Quran itu sesuatu yang bisa menjadi obat. Nah, namun ada bagian-bagian tertentu yang lebih ditekankan. Ya, yang lebih ditekankan. Pertama, suratul Fatihah. Ya. Mulai daripada ya kita baca ta'awuz dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu lanjut alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Itu yang pertama, suratul Fatihah.
Dan kedua, suratul Baqarah dari ayat 1 sampai 5. Ya, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai wa ulaika humul muflihun. Nah, Baqarah ya, mulai daripada ayat 255, 256, 257 ya. Yang dikenal dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ya. Nah, terus la ikraha fid din. Ya. Sudah itu terus Allahul ladzi khalaqas Allahu waliyul ladzina amanu ya yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Nah, setelah itu nan kampe ya masih Al-Baqarah juga mulai daripada lillahi ma fis samawat ayat barat tuh. Nah, coba saya lihat di mushaf. Ya. Ayat 28 sampai satu ayat 284 sampai 286. Ayat 28 sampai ya lillahi ma fis samawati wal ard. Nah, sampai akhir ya fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, sudah itu dan kelima kita tambahkan al-kafirun. Ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai akhir, sampai tamat. Nah, nan kanam al-ikhlas atau disebut dengan kulhu. Aku kita baca 3 kali. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca 3 kali. Sudah itu al-falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita baca juga 3 kali. Nah, sudah itu terakhir an-nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas sampai habis juga 3 kali. Nah, itu kalau penyakit-penyakit ya umum ya. Kalau penyakit khusus untuk rumah tangga ya. Kan ada rumah tangga kacau beliau ya, ndak adu hari ndak parang batang ka panjang ya. Nah, itu tambah lagi Al-Baqarah ayat 102 ya, wattaba'u ma tatlu syaitan. Nah, itu ujung pangkalnya ya, ayat 102 dan 103 itu khusus untuk mengobati rumah tangga yang bermasalah. Nah, itu ayat-ayat yang ditekankan yang lebih utama untuk kita baca dalam meruqyah. Demikian wallahu a'lam. Ada tambahan lagi. Caranya. Alhamdulillah. Nah, caranya ya, ini yang lebih utama, kita sediakan air putih ya. Jadi Rasulullah itu bermedia dengan air putih. Sediakan air putih di gelas boleh, atau di botol boleh, silahkan. Kalau di botol dibuka botolnya, gelas plastik dibuka gitu. Nah, jadi air ya bacaan kita itu masuk ke dalam air. Nah, kemudian air itu diminumkan kepada pasien. Ini media yang pertama. Media yang kedua bisa kita ambil daun bidara. Tahu daun bidara kan? Dalam bahasa Arab disebut daun sidir, ya, daun bidara. Nah, kalau tidak tahu, Beko bisa mau kirim ke Pak Rusman, Beko gambarnya. Ada ya? Iya betul. Ibu ya, banyak bidara. Nah, daun bidara itu diambil 7 helai, ya 7 lembar. Ruqyah daun bidara itu semua jaya itu. Nah, setelah itu sesudah diruqyah, daun bidara itu digiling je batu. Tidak usah di batu lado, beku kepedihan awak. Ya, di batu biasa saja. Nah, lah cair, dicampur je air. Nah, air itu masuk 7 titik ke air. Kalau bisa diminum 7 dagut gitu. Kalau tidak bisa, masuk 7 titik ke air. Lalu air diminum, salabiahnya dibawa mandi. Kalau mandi di baskom, masukkan ke baskom. Mandi di bak, masukkan ke bak gitu. Jadi bawa mandi.
Nah, daun bidara itu sangat ditakuti syaitan. Ya, untuk kita tahu itu resep langsung dari Nabi SAW. Daun bidara itu sangat ditakuti oleh syaitan. Wallahu a'lam. Dari itu Mhm. oleh Ustaz Mhm. itu dibacakan gitu, habis itu Ya, itu cara yang lain juga boleh seperti itu. Bidara Ya, tu bakso Minang hanya Pak Ustaz. Ya di kampung daunan namanya itu yang kurang jaleh. Oh itu ya. Nggak ada bahasa Kalau Minang ya. lu tahu, Oh enggak ada kalau bisa. lu tak, nah, kalau Oh, lu nggak ada tahu, bahasa kok Minang. dikirim di grup gambarnya, dicari di iya kampung deh. daunan namanya. Iya iya iya. Daun bidara. Oh, ada. Oh iya. Aduh, Yo itu perlu juga cubuan Madarus. Iya. Nah, kalau Nah, kesulitan mencarinya, ibu sebentar. Kalau kesulitan mencari daun bidara, cari di toko herbal, ya. Ada yang diekstrakkan, ada minyaknya, ada sabunnya. Kini kalau banyak dibuat orang kini kok bidara itu. Oh. Bisa itu kita gunakan. Di online juga bisa gitu. Itu ada hadisnya. Ada hadisnya. Iya, sama-sama Ibu. Ya, makasih Pak Ustadz. Itu perluan lo deh waktu nak harus. Dan Pak Ustadz kecian tadi itu terpasuk Pak Ustadz. Dibahas caranya. Ditulis lah nak Pak Ustadz. Apa tuh Bu? Cara rukiah tadi nak. Dia ditulis lah tadi nggak mau membawa pulpen bah. Iya, lain tertinggal. Ada rekamannya, insya Allah rekamannya didengar lagi. Oh iya rekaman ada ya benar. Iya, tertinggal lah tadi itu hanya. Nggak sama antara kece Pak Ustadz di tangan awak menuli. Ya baik. Ya, kelas tanggal 10:05 dun sanak sadonyo. Sahabat Iko storing suara Lina. Sudah Mas, dah Mas. Oh ada kawatannya Om. Anu tuh ya Om. Cukup Lin, terus Lin. Oh cukup. Daku lah bakaru lah. Nih sabananya masih banyak yang kami tanyawan ke Pak Ustadz mah. Kalau bisa nanti bersambung kaji ko nak darus. Insyaallah. Bersambung kaji ko karena memang persoalan agama itu memang harus dipelajari dari manarui. Kalau awak seorang yang mencari tafsirnya kadang-kala keterbatasan kemampuan menafsirkan Pak Ustadz yang menyebabkan awak kadang-kala enggak tuntas-tuntas untuk memahami satu ayat gitu. Dengan diskusi bantu aku mudah-mudahan kita menjadi lebih termotivasi dalam beraja terutama dalam baca Al-Quran. Baik Dusanak Sadonyo ada beberapa catatan yang Lin tulis. Ambo tutup dulu. Oh ya. Ya. Kita tutup sebelumnya. Tutup doa dulu dari Pak Ustadz. Oke. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Itu yang bisa lanjut Pak Ustadz untuk sampaikan, ya. Baik. Itu yang bisa Ambo sampaikan. Barang sadua-dua bareh lah Ambo tanah, ya, entah lambi, entah matah, ya. Nah, itu tentu terpulang kepada kita dan bersama. Jadi kalau kurang lama dan bak santan, kurang manih bak tangguli, ya. Menembak kok ndak ke alamat melanti yang ndak kena tangkai, Ambo minta maaf ya atas kekurangan itu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz yang telah bagian panjang lebar masalah keutamaan dalam membaca Al-Quran. Beberapa catatan yang Ambo tulis di Siko bahwa keutamaan membaca Al-Quran itu ada ampe kalau tidak salah sebagai pedoman, sebagai pembeda, sebagai penuntun dan sebagai obat.
dan mari Memberi kita syafaat. membaca sebagai syafaat gitu ya. Iya. Sorry, ya maaf Pak Ustadz. Sebagai syafaat untuk kehidupan kita. Mari kita baca Al-Quran, mulai memperbaiki kualitas, setelah itu baru kuantitas. Selanjutnya kita baca terjemahan dan kita mencoba untuk mencari tafsirnya. Bisa kita mencari tafsir dengan sendiri, yang saat ini barangkali tafsir standar itu adalah tafsir Ibnu Katsir. Dan bisa juga bertanya kepada ustadz-ustadz yang kita kenal melalui media yang telah tersedia, banyak tersedia saat ini. Pak Ustadz, untuk lebih sempurnanya pertemuan awakku, berkenan kiranya untuk membaca doa. Mudah-mudahan Tadilah ditutup judul kafaratul Itu majlis. doa tuh Lin. Nah itulah doa kafaratul majlis itu udah penutup tuh. Doa itu masing-masing aja Lin. Selesai. Oh, kafaratul majlis. Iya. Oh gitu. Iya, iya. Nggak ditambah dong, itu saja di Pak Ustadz. Orang minta lagi. Iya. Suai itu. Orang yang ketujuh di awak, seorang-seorang minta lagi. Iya. Ya, ya baik Pak Ustadz. Terima kasih. Mudah-mudahan silaturahmi akan datang, kita bertemu balik dan sanak sadonyo. Mohon maaf kalau Ambo menjadi moderator, menjadi pembawa acara dalam Pakko, ada salah dan jangga, mohon dimaafkan. Sesudah ini bisa dilanjutkan dengan silaturahmi awak sama awak. Terima kasih sadonyo, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Kamang indah alamnya, batu baja kokoh menjaganya. Sawah ladang terhampar luas, menambah indah alam negeri.